Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Agim di mata pelajaran Matematika. Oke, gimana nih sebelumnya kabarnya? Pada sehat kan? Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya menjalani mata pelajaran Matematika pada kali ini. Oke, pada kesempatan ini atau pada video kali ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Nah, apa sih relasi dan fungsi itu? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, adapun untuk relasi dan fungsi ini, harapannya pada pembelajaran kali ini peserta didik atau teman-teman dapat membuat contoh atau menjelaskan sebuah relasi dan juga dapat menyajikan dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk diagram kartesius, dan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Dan juga teman-teman diharapkan bisa dapat menentukan sebuah fungsi. Oke, langsung saja kita mulai pada materi kali ini. Sebelum kita mempunyai relasi, teman-teman masih ingat gak materi himpunan? Ayo, yang lupa diingat-ingat lagi ya. Kenapa sih kita mengingat lagi himpunan? Karena relasi ini adalah aturan atau hubungan antara dua himpunan yang saling berkaitan, antara himpunan satu dan himpunan yang lainnya. Dan untuk penyajiannya, relasi ini ada 3 penyajian, yaitu menggunakan diagram kartesius, menggunakan diagram panah, dan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang penyajian menggunakan diagram kartesius. Misalkan kita mempunyai himpunan nama-nama, ada Adi, Dani, Budi, dan Didi. Lalu ada himpunan warna, hijau, merah, biru, dan kuning. Nah, untuk penyajiannya, misalkan kita di sini punya kartesius yaitu X dan Y. X ini adalah himpunan dari himpunan yang pertama, yaitu ada nama-nama itu, nama-nama orang tersebut. Dan garis Y itu adalah himpunan yang kedua, yaitu warna-warna. Misalkan ada Adi ini ternyata menyukai warna hijau. Kita cari ini Adi kan, hijau di sini. Maka kita akan satukan dan ketemunya di titik di sini. Lalu misalkan Adani menyukai warna biru, ternyata kita hubungkan kembali dan ya ketemu titiknya di sini. Selanjutnya Budi, misalkan Budi ini ternyata menyukai warna kuning dan warna hijau. Kita hubungkan hijau dan juga warna kuning. Berarti ada 2 titik di sini ya, karena kan Budi menyukai 2 warna. Dan Didi menyukai warna merah. Nah, maka titiknya di sini. Ini penyajian relasi menggunakan diagram kartesius. Nah, selanjutnya penyajian relasi yang kedua yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Gimana caranya? Kita hanya perlu mengelompokkan antara himpunan pertama dan himpunan kedua. Contoh di sini kan kita datanya ada Adi itu menyukai hijau dan merah. Maka kita buat pertama itu Adi dan hijau, yang kedua itu Adi dan merah, karena kan Adi menyukai 2 warna. Begitu pun yang lainnya, Dani menyukai merah. Berarti kita ada satu kelompokan Dani merah. Budi itu menyukai warna biru, kita masuk kelompokkan juga Budi biru. Pokoknya kita tulis seperti ini. Itu untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, penyajian yang ketiga pada relasi itu menggunakan diagram panah. Caranya seperti ini. Kita masih menggunakan data yang tadi ya. Di sini kan kita udah punya nih 2 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B. Yang pertama kita lihat di himpunan A itu ada Adi. Nah, di sini Adi itu menyukai warna hijau dan merah yang ada di himpunan B. Maka kita tinggal hubungkan dengan anak panah, yaitu Adi kepada hijau, dan juga Adi itu karena menyukai warna merah juga. Nah, selanjutnya itu Dani itu menyukai warna merah. Kita hubungkan, sah. Lalu ada Budi itu menyukai warna biru. Kita hubungkan juga. Dan terakhir Didi menyukai warna kuning. Nah, inilah cara penyajian menggunakan diagram panah. Selanjutnya, pada relasi ini juga ada yang namanya disebut dengan domain, kodomain, dan juga range. Nah, apa sih domain, kodomain, dan range ini? Yang pertama itu domain. Domain itu adalah daerah asal. Pada 2 himpunan ini, daerah asal itu berarti daerah yang pertama yaitu himpunan A.
Dan di himpunan A itu ada anggota-anggotanya, maka anggota-anggota dari himpunan A ini termasuk domain atau daerah asal, yaitu ada Adi, Dani, Budi, dan Didi. Selanjutnya ada kodomain, yaitu daerah kawan, di mana yaitu daerah yang kedua, himpunan yang keduanya, yaitu himpunan B, di mana ada anggota-anggotanya yaitu hijau, merah, biru, kuning, dan hitam. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, daerah hasil ini adalah daerah kodomain yang mempunyai pasangan di domainnya. Berarti kita lihat nih, di daerah kodomain ini mana sih daerah yang mempunyai pasangan di domain? Itu kan berarti ada hijau, merah menjadi pasangan dengan Adi dan Dani, biru pasangannya dengan Budi, dan juga ada kuning pasangannya dengan Didi. Nah, warna hitam ini tidak termasuk kepada range. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pasangan di daerah domainnya, sehingga yang termasuk range hanya ada hijau, merah, biru, dan juga kuning. Nah, biar lebih seru lagi, kita akan belajar menggunakan alat peraga. Let's go. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar resep dan fungsi menggunakan alat peraga papan resi atau papan relasi fungsi. Oke, cara mainnya gampang banget teman-teman. Di sini kita sudah ada dua kantong berisikan soal-soal atau data-data dari himpunan-himpunan ini. Nah, kita tinggal memilih, kita sudah mendapatkan si data itu, kita masuk-masukkan dan kita hubung-hubungkan. Kita kaitkan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, let's go. Yang pertama nih, kita mau pilih kantong satu atau kantong dua? Ayo, mau kantong berapa dulu nih? Biar lebih awal, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari kantong yang pertama. Oke, dan kita dapat apa? Kita dapat relasi. Wah, menarik. Oke, selanjutnya. Ternyata di sini teman bisa dilihat di sini ada pertanyaannya itu tentang hobi ternyata, yaitu ada Cepi menyukai basket, Arif menyukai voli, Dinar menyukai futsal, dan Azhar menyukai catur. Itu untuk soalnya. Nah, lalu di sini juga sudah tersedia beberapa kartu nama-nama atau dari anggota-anggota dari himpunan A ke himpunan B. Dan di bawah sini sudah ada nih petunjuknya. Ini kan berarti B, berarti ini adalah anggota dari himpunan B. Kita masukkan dan boleh ya urutannya bebas. Di sini saya melakukan futsal. Futsal ini ada di himpunan B. Kita masukkan ke himpunan B. Lalu ada basket. Nah, ternyata ini juga anggota himpunan B. Selanjutnya ada Arif. Arif ini ternyata anggota dari himpunan A. Kita masukkan ke himpunan A. Selanjutnya ada Cepi. Nah, ternyata dia juga anggota himpunan A. Lalu ada Azhar yang juga anggota himpunan A. Oke. Lalu ada Dinar dan dia juga anggota dari himpunan A. Lalu ada voli dari anggota himpunan B.
Lalu ada catur, anggota dari himpunan B juga yang terakhir. Nah, kita sudah mendapatkan semua anggota dari himpunan A dan himpunan B. Kita lihat, kita dapatkan himpunan A itu ada anggotanya, ada Arik, Cepi, Azhar, dan Dinar. Lalu anggota B ada futsal, basket, voli, dan catur. Kita kembali lagi ke soal yang tadi, di mana ada pertanyaan yang pertama itu adalah Cepi menyukai basket. Kita tarik, kita cari dulu nih, Cepi yang mana? Oh, Cepi ini di himpunan A. Kita tarik menuju ke basket. Oh, ternyata di sini. Nah, selanjutnya adalah Arik menyukai voli. Nih, Arik yang mana? Oh, Arik ini ternyata. Kita hubungkan ke himpunan B anggota yaitu voli. Selanjutnya ada Dinar menyukai futsal. Sini Dinar, futsal yang mana? Ternyata futsal ada di atas. Set. Nah, terakhir ada Azhar menyukai catur. Azhar menyukai catur, kita hubungkan. Nah, jadilah sebuah relasi di mana himpunan A dan himpunan B dengan ketentuan atau clue-nya atau relasinya adalah hobi atau kesukaan, olahraga kesukaan. Berarti kita dapatkan bahwa Arik itu menyukai voli, Cepi menyukai basket, Azhar menyukai catur, dan juga Dinar menyukai futsal. Oke, selanjutnya kita akan belajar fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Sebuah relasi dapat dikatakan sebuah fungsi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, dari daerah domain itu semuanya anggotanya memiliki pasangan di kodomain. Dan syarat yang kedua, setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih. Oke, maksudnya kita ke contoh di sini. Di sini saya mempunyai dua buah himpunan, yaitu dua buah relasi A ke B dan relasi C ke D. Nah, kira-kira dari dua relasi ini yang manakah yang termasuk fungsi? Apa keduanya? Atau keduanya bukan sebuah fungsi? Oke, coba kita lihat. Kembali lagi ke tadi bahwa syarat dari sebuah fungsi itu yang pertama, setiap domain mempunyai anggota di kodomain. Di relasi A ke B, apakah semua anggota domain mempunyai pasangan di kodomain? Ya, tidak, hanya anggota 1 dan 2 saja yang mempunyai pasangan, sedangkan 3 tidak mempunyai. Maka ini bukan sebuah fungsi. Kita lihat yang relasi kedua. Apakah semua anggota di domain mempunyai pasangan di kodomain? Ya, semuanya mempunyai pasangan di kodomain. Syarat yang kedua yaitu setiap anggota di domain hanya memiliki satu pasangan di daerah kodomain. Relasi yang pertama A ke B. Apakah setiap daerah domain punya satu pasangan di kodomain? Ya, betul, tidak. Karena anggota kodomain angka 1 ini mempunyai dua pasangan yaitu A dan ke B. Maka ini bukan sebuah fungsi. Lalu relasi yang kedua itu C ke D. Apakah setiap domainnya hanya memiliki satu pasangan di daerah kodomain? Ya, semuanya hanya mempunyai satu pasangan. Maka ini bisa disebut sebagai fungsi. Seperti itu. Nah, lalu dari sini kita bisa lihat ya bahwasanya kedua yang pertama ini bukan sebuah fungsi dan ini adalah sebuah fungsi. Dan walaupun misalkan di sini itu ada hitam nih tidak punya anggota, tapi karena ini di daerah kodomain maka tidak terpengaruh, maka ini tetap bisa disebut sebagai sebuah fungsi. Oke guys, kita lanjut ke game selanjutnya karena kita masih ada satu anak lagi. Kita langsung buka dan sekarang fungsi. Oke, kita fungsi. Seperti biasa kita masukkan daerah-daerahnya.
Oke, di sini sudah terisi semua dari anggota himpunan-himpunan yang ada. Himpunan A dan himpunan B. Di himpunan A ada anggota-anggotanya, ada Makassar, Bandung, Semarang, dan juga Manado. Sedangkan di himpunan B ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Jadi untuk relasinya adalah ibu kota dari. Nah, kita hubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama ini ada Makassar. Makassar itu ibu kotanya dari apa sih ya? Ada yang tahu? Nah, Makassar adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan. Nah, kita tarik ke sini. Kita hubungkan. Lalu Bandung. Nah, pasti kalian udah tahu lah ya kalau Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat. Kita cari mana Jawa Barat? Ternyata ada di sini. Selanjutnya Semarang, itu ibu kota dari Sulawesi Utara. Dan terakhir ada Manado, maka otomatis ini adalah ibu kota dari Sulawesi Utara. Nah, sudah ya, Makassar ibu kota dari Sulawesi Selatan, Bandung ibu kota dari Jawa Barat, Semarang ibu kota dari Jawa Tengah, dan Manado ibu kota dari Sulawesi Utara. Nah, tadi kan sebutan fungsi. Nah, teman-teman bisa lihat apakah ini benar-benar fungsi? Kembali lagi, soal fungsi, yaitu yang pertama, semua anggota A mempunyai pasangan anggota B. Kita bisa lihat semuanya mempunyai pasangan, terpenuhi. Syarat kedua, yaitu anggota A hanya memiliki satu pasangan, tidak lebih. Kita lihat juga, dan keempatnya hanya memiliki satu pasangan. Jadi terbukti dan terpenuhi ini adalah sebuah fungsi. Nah, teman-teman, adik-adik, itulah materi relasi dan fungsi dan beberapa penjelasan dan contoh-contoh dan cara penyajiannya. Semoga adik-adik bisa paham dan bisa benar-benar memahami materi pada hari ini. Nah, untuk supaya lebih paham lagi, lebih paham dan jelas lagi, ada beberapa soal yang bisa adik-adik kerjakan di rumah ya, untuk melatih agar adik-adik lebih paham lagi. Oke? Soalnya nanti akan ditayangkan di akhir. Sekali lagi terima kasih sudah hadir atau sudah menonton pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus mengulang materi-materinya agar dapat paham dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.